Jumpa lagi di channel Sri Wuryaningsih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel Sri Wuryaningsih. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap bergembira walau kita belajar di dunia maya. Oke anak-anakku, di kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Sebelum kita belajar bilangan bulat, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran materi ini. Oke, materi ini ada 4 tujuan yang akan kalian capai. A. Mengenal bilangan bulat. B. Penjumlahan bilangan bulat. C. Pengurangan bilangan bulat. D. Operasi hitung campuran. Apakah itu bilangan bulat? Ya, silakan kalian dengarkan penjelasan Ibu. Bilangan bulat terbagi dua, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya, pada garis bilangan kelihatan bahwa bilangan yang berada di sebelah kanan 0 itu merupakan bilangan yang positif. Ya. Kemudian kalau garis bilangan itu kita teruskan, ya, bilangan yang di sebelah kiri 0 adalah bilangan negatif. Juga kalian ingat waktu di SD, masih ingat bilangan asli? Iya. Jadi bilangan asli, bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian kalau kita mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, maka itu menjadi bilangan caca. Bagaimana penggunaan bilangan-bilangan tersebut? Bilangan bulat sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal, Ibu membeli 5 buah jeruk. Angka 5 merupakan bilangan bulat. Atau adikku mempunyai 15 kelereng. 15 merupakan bilangan bulat. Bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari, yang mana contohnya? Nah, untuk bilangan negatif biasanya digunakan untuk misalkan begini. Kedalaman laut ya, 80 meter di bawah permukaan laut. Berarti dalamnya dia 80 meter. Cuman karena di bawah permukaan laut maka dia menjadi tulisnya min 80. Min 80 dalamnya laut bukan berarti dalamnya lautnya minus 80, tapi 80 meter di bawah permukaan laut. Atau misalkan ketika di hari raya kita suka membacakan min 3 Idul Fitri. Apa artinya? Itu artinya 3 hari sebelum Idul Fitri. Ya. Atau tuslah naik pada saat dimulai min 1 ya. Min 7 Idul Fitri gitu. Misalkan tuslah akan naik ya 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Atau ketika kamu pulang, kalian ditanya sama orang ya, kalian kapan balik kampung atau balik ke daerah asal kan? Plus 10 sesudah hari raya. Nah, artinya 10 hari sesudah hari raya gitu, ya. Jadi bilangan bulat negatif maupun positif tetap kita gunakan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, seperti Ibu jelaskan tadi ya. Bagaimana cara menunjukkan
ya. Suhu 15 di bawah 0. Nah, ataupun kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut, ya. Ya, suhu minus di bawah 15 di bawah 0 artinya minus 15. Sedangkan kedalaman laut 80 di bawah permukaan laut artinya minus 80, ya. Minus 80 bukan berarti dalam laut minus 80, tapi dia berada 80 meter di bawah permukaan laut. Kemudian minus 15 derajat berarti dia, ya, 15 derajat di bawah 0 pada tanda termometer. Ya, penulisan seperti ini ya. Ditulis minus 15 derajat, kemudian di sini ditulis minus 80 meter. Nah, bagaimana penggambaran atau bilangan bulat dalam garis bilangan? Seperti Ibu katakan tadi bahwa, ya, angka yang berada di sebelah kanan 0 itu bernilai positif, kemudian yang berada sebelah kiri 0 bernilai negatif. Semakin ke kiri nilai itu semakin besar, ya. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, ya. Bagaimana cara membacanya? Ya seperti tadi, ya. 7 dibaca 7, 8, 8, 11, 11. Ada tanda min, ya, itu ada tanda kurang 7 berarti dibaca negatif 7, ya. Kemudian ada tanda kurang 8 dibaca negatif 8 dan seterusnya. Nah, ini tadi ya, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Jadi semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil, ya. Jadi kalau ada suatu pertanyaan, ya, misalkan di bawah ini kita lihat, ya. Oke, di sini ada tanda seperti ini, dibaca lebih dari, kemudian di sini kurang dari, ini sama dengan. Nah, 4 lebih dari 2. Karena posisi 4 di kanannya 2, maka dibaca 4 lebih dari 2. 1 kurang dari 5. 1, ya, itu berada di sebelah kiri 5, maka dia dibaca kurang, ya. Negatif 2 kurang dari negatif 6. Negatif 2 kurang dari negatif 6. Oh, ini salah, ya. Maaf, ya. Negatif 2 itu lebih dari negatif 6. Ini tandanya salah, ya. Nanti kalian perbaiki, ya. Ya. Negatif 4 kurang dari 3, ya, betul, ya. Itu karena negatif 2 itu terletak di sebelah kanan dari negatif 6. Maka di sini negatif 2 lebih dari negatif 6. Nah, kemudian penjumlahan bilangan. Penjumlahan bilangan pada garis bilangan bisa kita gunakan sebagai berikut, ya. Lihat di sini, ya. Pertama, sebelum menjumlahkan, lihat dulu bagaimana kita menggambarkan suatu bilangan bulat pada garis bilangan. Di gambar tunjukkan bahwa tanda panah tadi menunjukkan angka 4, ya. Berarti dia dari 0 ke kanan 4 langkah. Angka 6, dari 0 ke kanan 6 langkah. Kemudian negatif 6 berarti dari 0 ke kiri 6 langkah, ya. Nah, kemudian penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang sama. Artinya plus dengan plus, nanti negatif dengan negatif, ya. Contoh di sini 3 ditambah 2 sama dengan 5. Artinya kita mulai dari 0, ya. Nah, patokannya 0 di sini, gitu. Berarti dari 0 ke kanan 3 langkah. Ditambah 2, kalian melompat lagi 2 langkah. Ya. Berarti dia 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ya. Kemudian kalau yang negatif, nah lihat di sini, ya. Ya.
min 4 ditambah min 2. Berarti kalian bergeser atau bergerak dari 2 ke kiri 4 langkah, kemudian bergerak lagi 2 langkah. Maka langkah terakhir kalian berada di angka negatif 6 atau min 6. Ya. Kemudian ketiga, penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang berbeda. Bagaimana kalau tandanya beda? Prinsipnya sama ya. Misalnya di sini hitunglah 5 ditambah min 2. Ya, tadi sudah jelaskan kalau positif kalian melangkah ke kanan, negatif melangkah ke kiri atau bergeser ke kiri ya. 5 ditambah min 2. Berarti kalian bergeser dari 0 5 langkah. Berarti kalian berada di angka 2. Kurang ditambah negatif 2. Berarti kalian bergeser ke kiri 2 langkah. Sehingga ternyata kalian menunjukkan di angka berapa? Di angka 3. Nah, perhatikan tadi di sini ya. Yang besok yang tugas ibu akan berikan ke kalian adalah bagaimana membuktikan ya penjumlahan bilangan bulat ya. Berarti kita kembali ke atas ya. Nah, kita akan buktikan bahwa penjumlahan bilangan bulat itu bersifat komutatif. Artinya 5 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 5. Kalian gunakan penjumlahan itu dengan biji-bijian yang sudah dipersiapkan ya. Nah, sekarang kembali ke hitunglah min 4 ditambah 3. Berarti dari 0 kalian bergerak ke kiri. Berapa langkah? 4 langkah. Ditambah 3. Kalian bergerak ke kanan. Berapa langkah? 3. Nah, terakhir kalian berdiri di mana? Ternyata kalian berdiri di angka negatif 1. Maka min 4 tambah 3 sama dengan negatif 1. Nah, bagaimana pembuktian penjumlahan seperti ini? Nah, ini kamu gunakan dengan menggunakan tutup aqua ya, atau benda-benda logam yang sudah kamu persiapkan dengan cara memberi tanda ya pada tutup aqua mana sisi negatif, mana sisi positif ya, seperti di video-video yang sudah ibu tayangkan. Empat, penjumlahan tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, ini contohnya 58 ditambah min 16 sama dengan, berarti 58 ditambah min 16 sama dengan 58 dikurang 16, sehingga ketemu 42 ya. Negatif 216 ditambah 116. Berarti di sini negatif 216 ditambah 116 sama dengan 116 ditambah negatif 216, sama aja 116 dikurang 216, atau 116 dikurang 116 dikurang 100. Nah, ketemu hasilnya adalah negatif 100. Pengurangan bilangan bulat ya. Pengurangan bilangan bulat itu sudah dibahas di atas, berarti sama aja pengurangan itu bersama aja menjumlahkan dengan lawannya ya. Oke. Lihat di sini. Nah, ini yang akan ibu bilangkan tadi ya. Kita gunakan kartu atau koin-koin atau tutup aqua itu ya. Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Jadi tutup aqua yang sudah kamu punya silahkan disepakati kalian buat yang mana yang positif, yang mana si negatif. Apabila positif dengan negatif digabung maka dia menjadi 0 ya. Lihat sini 4 ditambah negatif 4. Maka di sini ada 4 pasang. 4 pasang positif negatif, positif negatif, positif negatif ya. Positif negatif ya. Positif negatif 2 pasang, positif negatif 3 pasang, positif negatif 4 pasang, maka ketemu hasilnya 0 ya.
Oke. Perhatikan langkah-langkah ini. Masukkan 4 kartu merah yang menandakan positif. Nah, di sini kalian ganti dengan kalau kalian buat tutup aqua yang sudah diberikan tanda positif ya. Nah, kemudian kita pasangannya yang sudah dijelaskan di atas ya. Oke. Ya. Sudah jelas. Ya, sudah jelas ya semuanya ya, seperti ini. Jadi 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0. Oke. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana operasi hitung campuran ya. Oke. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas silakan kalian chat di bawah atau kalian boleh WA japri ke Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.